terasa lalu jadi satu paragraf kayak gitu ya. Intinya itu saja. Bapak dan Ibu sudah paham lah ya. Saudaranya because bisa pakai since ya. Selain since bisa pakai as, itu boleh ya. Ini adalah saudara-saudaranya. Kalau tidak menunjukkan misalnya sebab akibat, Bapak dan Ibu bisa menggunakan kayak after sama before untuk menjelaskan perubahan, itu juga boleh. Jadi menggunakan after sama before itu juga sebetulnya sudah masuk ke dalam ranah complex sentence. Menggunakan while itu juga sudah masuk ke ranah complex sentence dan seterusnya. Jadi yang seperti ini bisa digunakan karena untuk mendapatkan nilai 7 permintaannya jelas-jelas tertulis use a wide variety of complex structures ya, complex structures. Jadi bukan complex sentence ya, tapi complex structure. Jadi salah satunya itu. Jadi dengan Bapak dan Ibu tidak hanya sebatas menulis subject verb object, adverb, bill gitu aja, itu sebetulnya akan meningkatkan nilai khususnya di range ya. Jadi di range sama di lexical resource ya. Otomatis kan lexical resource akan meningkat kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak hanya menggunakan because saja ya dari awal sampai akhir. Sampai because-nya bisa dihitung ada 5, ada 6. Nah, itu bisa diganti menjadi since, bisa diganti jadi as dan seterusnya. Nggak mau yang diikuti sama klausa, mau yang diikuti sama frasa misalnya, ya udah pakai adiknya because of. Because of punya teman yaitu due to misalnya dan seterusnya. Itu nantinya akan meningkatkan nilai lexical resource seperti itu ya. Jadi mau nggak mau kita nggak hanya dituntut untuk menulis dengan logis, koheren, tapi juga kita dituntut untuk menulis dengan struktur yang bermacam-macam ya, karena intinya ini adalah tes bahasa ya, begitu Bapak dan Ibu. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak Bapak dan Ibu tentang penggunaan conjunction itu sendiri? Ada? Belum. Oh belum, mantap. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah kalau misalnya posisi ya. Jadi kalau anak kalimat menggunakan since atau because di awal kalimat, maka Bapak dan Ibu harus pakai koma. Itu aja ya. Ini ada koma di sini karena dia di awal. Perhatikan ini because di akhir. Berarti tidak usah pakai koma. Kayak saya masih sering menemukan sebelum because masih dikasih koma. Nah, ini salah ya. Jadi kecuali kalau because-nya ditaruh di awal, maka otomatis setelah others ini nanti akan pakai koma. Seperti itu. Bedanya itu aja ya. Begitu. Kalau tidak ada Pak Adit. Oh iya. Saya tadi termasuk yang masih banyak salah di penempatan koma. Itu kalau misalkan mau lihat referensi itu materinya apa sih Pak Adit itu yang meresume penempatan koma dan lain-lain jenis materinya? Maksudnya structure ya, itu masuk structure ya atau apa? Kayaknya belum ada tuh Pak buku yang membahas jadi judulnya koma, terus bawahnya dia pakai di mana itu. Kayaknya saya harus nulis buku itu ya Pak ya. Lumayan. Keywordnya bisa kalau kita cari di keywordnya gitu. Apa, gitu. Mungkin Bapak bisa cari pakai the use of comma ya. How to use comma, in sentences. Itu bisa Bapak masukkan ke Google, mungkin keluarnya apa. Atau the use of comma in English. Gitu, mungkin itu akan keluar sesuatu ya yang berhubungan dengan penggunaan bahasa Inggris. Hanya saja sejauh saya belajar bahasa Inggris, penggunaan koma itu ya sporadis ya, dalam artian ya kalau kita belajar complex sentence ya ada sedikit tentang koma, kalau kita belajar lagi itu yang lain ada lagi koma dan seterusnya. Tapi nggak pernah saya ketemu buku yang satu bab itu tentang koma, kayaknya saya belum pernah nemu ya Pak ya. Tapi ini bisa ya, seperti saran Bu Dana, ini juga bisa dimasukkan ke dalam Google. Intinya memang punctuation ya.
Mungkin kata besarnya adalah punctuation. Mudah-mudahan Bapak nggak hanya cari tentang koma, tapi punctuation in general. Punctuations in sentences misalnya. Kok merah sih? In sentences. Nah gitu. Jadi Bapak nanti akan tahu juga kapan pakai semicolon, kapan pakai kutip 2, kapan pakai kutip 1, dan seterusnya ya. Penggunaan apostrof seperti apa, titik seperti apa, dan seterusnya. Jadi karena ini modal ya Pak ya, punctuation itu bisa bawa Bapak ke 7 soalnya. Jadi bagi yang sudah lama sekali mendambakan 7, ikut IELTS berkali-kali berhenti di 6,5, apa yang harus saya lakukan? Sebenarnya 0,5-nya itu datang dari hal yang kecil sebetulnya. Jadi itu ya. Saya sayangnya belum pernah lihat tulisan Pak Reski sih sebetulnya. Jadi saya nggak bisa bicara lebih banyak ya. Mudah-mudahan kalau memang akurasi Bapak sudah bagus, ya memang PR berikutnya adalah punctuation. Tapi kalau misalnya masih ada masalah yang lebih besar dari punctuation, mending itu disimpan dulu aja ya, karena nggak begitu penting. Yang besar-besar itu adalah yang berhubungan dengan kata kerja. Jadi kalau Pak Reski masih bermasalah dengan kata kerja, masih suka ada koreksi dari instruktur yang lain tentang kata kerja, kalimatnya nggak ada kata kerjanya nih, oh ini kalimatnya salah kata kerjanya, dan seterusnya. Nah itu berarti masalah yang lebih besar daripada punctuation. Jadi kita hajar dulu yang besar, baru beresin yang kecil. Kayak gitu. Ya. Mas Adit boleh nanya? Boleh, Bu. Gini, ini problematik sih ya. Kalau pakai kayak gini kan yang di exercise 5 ini kan sebenarnya gabungan 2 kalimat yang di atas ya. Iya. Ini kan jadi sophisticated ya, tapi at the same time ini kan mengurangi jumlah kata ya. Nah itu gimana caranya supaya tetap bisa memakai formula ini, tapi jumlah kata itu nggak berkurang gitu Mas. Terima kasih. Emang tarik-menarik ya, Bu Meli ya. Agak susah ngejawabnya, karena kalau Ibu berarti masih merasa pakai yang begini mengurangi kata, lebih baik Ibu nyaman dulu menulis. Intinya itu ya. Jadi Ibu nyaman dulu menulis, nanti saat tulisan Ibu udah meledak tuh ya. Jadi nulis 40 menit kok sekarang jadi mendekati 300 ya. Nah, itu adalah saat yang tepat Bu Mili pindahkan porsi latihannya ke yang seperti ini. Intinya gitu. Jadi ada menurut saya ada step by stepnya Bu. Jadi nggak bisa langsung sophisticated ya, efeknya berkurang ya. Jadi yang saya rasakan dari progress test kemarin itu seperti itu memang. Jadi saya yakin Bu Mili bukan orang yang satu-satunya mengalami itu, banyak sekali. Jadi saya sih masih maklum saja daripada kena diskon, itu yang berbahaya ya. Kemarin kan progress test itu adalah discuss both view and give your own opinion. Perintahnya aja udah sulit, nulisnya nggak nyampe 250 kan jadinya babak belur ya, nilainya 4,5, 4 gitu ya. Seenggaknya gitu yang terjadi di kelas saya. Tapi yang penting nyampe dulu, Pak. Jadi biar walaupun nilai kita pas-pasan, tidak kena diskon pula gitu ya. Jadi yang ini nanti. Jadi sebenarnya ini saran yang mirip dengan yang saran Paris gitu. Jadi pas ini nggak begitu besar. Yang besar itu nyampe dulu ke 250 kalau menurut saya itu. Ya. Jadi ini simpen aja, nggak masalah. Jadi kita tahu dulu cara pakainya. Tapi yang penting jangan sampai yang gedenya malah jadi bermasalah gitu ya. Tenang, mungkin 2 mingguan lagi lah ya, Ibu udah siap lah ya, karena biasanya memang berproses seperti itu, apalagi kalau kita sudah menginjak minggu 7, karena materi ini biasanya hilang ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu ketemu saya biasanya di kelas ya nulis gitu. Jadi biasanya materinya udah nggak ada, cuman dikasih kertas selembar, terus kita nulis sama-sama kayak gitu. Jadi biasanya ya, mudah-mudahan nggak ada perubahan. Saya nggak tahu karena program ini jauh berbeda dengan program yang dulu gitu ya. Tapi katanya sih nggak berubah kalau yang itu. Intinya ke sana. Ya, good. Sekarang kita lanjut dulu ke sini ya. Kita akan bahas tentang problem solution. Nah,
Problem solution itu sebetulnya ada dua tipe. Ada yang sebatas kita cuma diminta menunjukkan masalahnya apa, terus solusinya apa. Ada juga yang tipenya seperti ini. Jadi kalau ini kita baca, pertama, some people believe that famine is caused by climate change and preventing this will stop famine. What is your view of this? Jadi di sini problem solution. Tapi kita bukan diminta untuk bikin solusi, tapi kita diminta untuk yang disebut sebagai evaluating. Jadi ini agak ke sini ya. Jadi bukan find solution, bukan, tapi lebih ke evaluate a solution. Kayak gitu. Jadi ini jatuhnya jadi lebih mirip jadi kayak to what extent agree or disagree, karena pada akhirnya yang akan kita buat itu adalah yang disebut sebagai opinion essay. Kayak gitu. Jadi kan otomatis yang kita masukkan adalah opini kita ke sana. Kayak gitu. Itu bedanya. Kita lihat introduction-nya ya dulu. Tapi introduction-nya itu belum sesuai urutannya ya. Jadi put the sentences in correct order. Jadi Bapak dan Ibu baca dulu kira-kira urutan yang terbaiknya seperti apa. Oke? Silakan, boleh dibaca dulu. Bravo. Okay, good. Bravo is number 1. Number 2 is Alpha. Charlie dulu. Charlie, yes. Okay. And then Alpha. The last one will be Delta. Okay. Ya. Jadi sebenarnya perbedaan terbesarnya otomatis adalah di sini ya, Bapak dan Ibu. Otomatis ini akan berbeda jauh kalau misalnya pertanyaannya bukan what is your view, ya. Jadi gampangnya begitu. Kalau melihat kata you, your, dan seterusnya itu kan berarti menunjuk kepada kita, kepada yang baca tulisan itu. Kalau ada kata you, your, berarti Bapak dan Ibu harus memunculkan opini Bapak dan Ibu. Ya, jadi silahkan pakai I, silahkan pakai my, dan seterusnya. I will argue, I believe, I agree, in my opinion, to my mind, in my view, dan seterusnya. Itu harus ada. Ya. Kalau nggak ada, ya task achievement-nya kena. Task achievement-nya kena, nilainya 5,5. Kayak gitu. Jadi rada fatal ya kalau di task achievement itu. Jadi kalau kita baca di sini, however, I will argue that while this is one factor which contributes the problem of famine, there are other causes which have a much impact and must also be considered. Jadi oke lah, climate change itu adalah salah satu kontributor ya dari kelaparan. Tapi menurut saya sih kayaknya ada hal-hal lain deh. Dia bilang di sini ada causes, ya, dan yang kemudian harus dipikirkan seperti itu. Jadi otomatis ini bentuknya seperti yang saya bilang tadi akan menyerupai to what extent agree or disagree, karena otomatis kita akan memunculkan diri kita di sana menggunakan I atau my, lalu memunculkan opini kita terhadap tulisan tersebut. Jadi hati-hati ya Bapak dan Ibu. Beda perintah, beda hasil. Ya, jadi kemarin sudah terjadi ya di progress test, diminta discuss both view and give opinion, malah bikinnya agree or disagree. Nah itu kan beda ya, hasilnya beda. Bagus, bagus, tapi bukan itu yang diminta. Ya, jadi hati-hati. Lakukan seperti yang kita lakukan di minggu pertama, Bapak dan Ibu sebelum menulis pastikan melakukan analisis pertanyaannya terlebih dahulu supaya tidak salah. Kalau awalnya sudah salah, hasilnya salah, ya mau gimana ya, pasti nilainya juga gak akan bagus. Begitu.
Itu satu ya, bedanya cuma di sini. Ini sebetulnya nggak begitu bagus ya, Bapak dan Ibu, introduction-nya. Introduction yang baik itu adalah yang pendek dan cepat. Jadi saya merasa untuk IELTS itu 2 kalimat cukup ya. Jadi ini kan jelek ya kalau kita lihat pendek-pendek. B sama C ini kan bisa digabungkan menjadi satu kalimat ya, menggunakan with. Kayak gitu. Famine is a terrible problem which astonishingly still exists in 21st century with millions of people dying from starvation. Jadi satu kalimat. Selesai. Ya, jadi nggak usah bikin 4 kalimat lah untuk introduction. You don't really want to waste your energy for introduction. Karena saya sering menemukan yang seperti itu, introduction-nya panjang, bagus, body paragraph-nya ala kadarnya, karena entah bensinnya sudah habis, energinya sudah menyusut, atau waktunya yang sudah menipis, saya nggak tahu. Tapi janganlah buang-buang waktu di introduction, yang penting ruhnya tersampaikan. Ruhnya itu adalah thesis statement-nya. Jadi yang wajib bagi saya pribadi adalah deltanya. Kalau yang atasnya ini mah nggak penting lah. Ya. Oke. Conclusion-nya juga acak-acakan katanya. Oke. Kayaknya bareng-bareng juga saja. Bapak dan Ibu lihat dulu conclusion-nya. Kira-kira urutannya yang baik seperti apa? A. Iya, saya juga mikir kayaknya di dulu deh. Di, cuman habis di apa? Si dulu kayaknya. Kebalik berarti gini. Iya, gitu. Aneh ya. There are clearly many factors involved in the causes of famine. While global warming is a significant contributor to the problem and addressing it would help prevent famine, this alone would not end famine. Politics, economics, technology also have a part to play. Oke, di sini jadi jelas ya. Bapak dan Ibu boleh sok misterius di thesis statement, tapi jangan sok misterius di conclusion. Atau sebaliknya. Ya, karena kan pada dasarnya introduction sama conclusion itu kan cuma parafrase kan, intinya ke sana. Jadi kalau jadi jangan dua-duanya misterius gitu. Jadi di sini pakai causes, di bawah juga di conclusion pakai causes. Jadi kalau mau yang atas misalnya dijabarin causesnya apa, ternyata kan di sini kan causesnya dia bilang politics, economic, sama technology. Jadi sebenarnya boleh saja langsung dimasukkan ke dalam thesis statement, itu juga nggak ada masalah sebetulnya. Yeah, while this is one factor which contributes to the problem of famine, politics, economics, and technology have much impact and must also be considered. Itu juga boleh. Jadi boleh ditulis kayak gini. Tidak mau disebutkan ABC-nya boleh lah. Tapi kalau mau disebutkan juga boleh seperti ini. In summary, what is needed is for a range of causes to be tackled, and global warming is only one of them. Kayak gitu. Jadi itu adalah conclusion-nya. Oke. Ini sepertinya body one-nya ya. Jadi dia bilang paragraph 1. Kalau paragraph 1 berarti introduction dong. Kayaknya enggak ya. Harusnya kan introduction-nya udah di atas, masa ini introduction lagi. Oke, kita coba baca dulu ya. An essay which evaluates solutions often describes the proposed solution and look at disadvantages and advantages. Right. Yeah. What order do these 3 elements appear in? Three elements-nya itu berarti proposed solution, disadvantages, and advantages. Okay. Ya,
Kita sama-sama lihat dulu ya. Of course, the impact of oke. Setelah dibaca, jadi urutannya gimana, Bapak dan Ibu? Apa yang dia sampaikan duluan? Is it factors? Factors of climate change. Okay. After talking about climate change, dia bicara tentang First factor-nya first factor. deforestation. Bukannya advantage-nya ya, Bu ya. Advantage-nya. Terus ditutup dengan disadvantage. Gitu ya. Jadi urutannya solution yang digagas oleh si soal. Kemudian dia bilang advantage-nya apa, kemudian disadvantage-nya apa. Kayak gitu ya. Jadi kalau di sini kan ditulis proposed solution, disadvantages, advantages. Tapi ternyata ketika ditulis, dia menulisnya advantages duluan, kemudian baru disadvantages ya. Jadi yang kebalik cuman ini aja ya sebenarnya. Tapi boleh nggak Pak, kalau kita nulisnya disadvantages dulu? Boleh, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau proposed solution di bawah kayaknya nggak mungkin kan ya. Tetap kita harus ngejelasin dulu misalnya solusi yang ditawarkan oleh si soal itu apa. Kayak gitu di awal ya. Kalau di sini kan jelas dia mulai dulu dengan the impact of climate change ya. Pertama dia jelaskan dulu climate change is in itself caused by many different factors including pertama deforestation sama polluted air. Jadi dia jelaskan dulu apa sih yang menyebabkan climate change. Lalu dia bawa A dan B. Di kalimat berikutnya dia menjelaskan A, ya, deforestation problem leads to soil erosion. Kemudian polluted air problem increases temperature. Kemudian deforestation and polluted air contribute to unpredictable rainfall pattern. Ya, jadinya ini yang kemudian bikin jadi climate change kan. Karena curah hujan menjadi tidak jelas, which damage crops and the quality of vegetation that grows. Oke, jadi panen terganggu. Preventing steady food production in developing countries. Oke, jadi dia mulai dulu dengan itu. Farmers in developing countries usually don't have enough money for measures which will have counteract the effect. For example, anti-flooding or irrigation method. Consequently, preventing climate change would decrease climate change unpredictable effect and therefore reduce famine. Jadi ini otomatis si advantages-nya kan. Agricultural planning would be easier as farmers would know what the likely seasonal changes would be. However, di sini ditambah however berarti kan ada pergeseran menuju disadvantage-nya. However, climate change is a fast problem and not a problem easily solved. The problem requires a global effort and huge investment, which is difficult to achieve quickly in the short term. Seperti itu. Jadi, body paragraph 1 dari dari essay yang sifatnya mengevaluasi solusi itu sifatnya seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu ya. Jadi
Namanya juga mengevaluasi ya, to evaluate. Jadi kita harus melihat seluk-beluk dari climate change itu sendiri. Emang kalau kita menyelesaikan climate change, apa sih yang akan terjadi? Itu akan jadi advantage. Kedua, kalau misalnya tidak dilakukan, itu karena apa? Kayak gitu, dan seterusnya. Barulah di body 2, kita bicara tentang solusi kita. Ya, atau misalnya ya kalau menurut Bapak dan Ibu ada solusi yang lebih baik. Kalau di sini kan dia bilang ada 3 ya, politics, economic, sama teknologi. Jadi body 2-nya itu dia akan mengambil strategi yang disebut sebagai multiple idea paragraph. Ini kita udah bahas jauh banget 5 minggu yang lalu sepertinya multiple idea paragraph. Jadi satu paragraf isinya 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu bisa dilakukan ya. Jadi ini bisa dibilang cukup susah ya sebenarnya kayak gitu. Itu aja sih. Jadi ada latihannya nggak ya di bawah? Mas Adit boleh nanya dulu. Iya, nggak ada. Iya, Bu, boleh. Yang paragraf ini, yang berarti yang di awal ini bukan bagian dari disadvantage ya? Kayak deforestation dan lain-lainnya ini bukan disadvantage ya itu hanya, tapi cuma Penjelasan. penjabaran solusi dari. Betul, betul. Sepertinya hanya penjabaran saja, karena kan ini kan dia mulai dengan penjelasan ya. Jadi dia mulai dengan cause. Jadi di sini dia menggunakan cause. Gitu. Climate change itself caused by many different factors including deforestation sama polluted air. Jadi seperti ruhnya ya. Ruhnya itu kan adalah kata evaluate. Jadi kalau kita mengevaluasi sesuatu kan ya otomatis kita harus mulai dari akarnya dulu. Jadi climate change itu apa sih gitu ya. Jadi kalau di breakdown kembali otomatis 2 atau 3 baris pertama ini sebetulnya sifatnya adalah defining atau definition. Jadi dia mendefinisikan dulu ya yang terjadi itu apa. Climate change kok bisa sih menyebabkan famine. Emang urusannya di mana? Ya, jadi dia setelah defining baru dia kemudian linking. Jadi menghubungkan antara tuh ya yang terjadi itu ini damage crops, quality vegetation-nya kemudian hancur dan seterusnya ya. Jadi ini juga menjadi permasalahan besar kayak gitu. Gagal panen dan seterusnya. Ya. Barulah kemudian dia masuk ke advantages. Jadi kalau kita lakukan hal yang bisa melawan climate change, jadi apa dong? Kayak gitu ya. Jadi ya otomatis pasti akan mengurangi kelaparan karena otomatis si petani kan tidak gagal panen dan seterusnya. Kayak gitu. Ya, balik lagi ruhnya memang adalah evaluasi ya. Jadi ini bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu ketika bertemu soal seperti ini gitu. Jadi selain discuss ya gitu kan. Kemarin progress test discuss both view. Discuss itu nanti Bapak dan Ibu akan ketemu discuss yang misalnya sama-sama positif. Nah, itu juga agak susah tuh. Jadi salah satunya otomatis harus dibuat negatif. Karena yang namanya orang diskusi itu kan tidak mungkin positif dan positif kan. Yang namanya diskusi itu harusnya yang satu positif, yang satu negatif. Itu namanya diskusi. Kalau misalnya dua-duanya positif itu bukan diskusi, itu kan cuma saling mengiyakan saja atau bukan ngobrol biasa seperti itu. Jadi kita balik lagi kepada soalnya. Jadi soal menginginkan apa itu yang kita tulis. Selama kita menjawab pertanyaan what is your view of this, ini sebetulnya task achievement-nya tercapai. Jadi bukan berarti ini pakem ya Bapak dan Ibu. Bukan berarti kalau ketemu yang namanya evaluation atau evaluating a problem, itu berarti saya harus melakukan ini. Enggak. Bisa dibilang ini idealnya ya. Jadi selama Bapak dan Ibu membicarakan itu dengan misalnya solusi yang lain atau menunjukkan ketidaksetujuan Ibu terhadap misalnya
pemberantasan masalah climate change itu sebetulnya sudah masuk ke dalam ranah yang disebut sebagai task achievement. Jadi task achievement-nya otomatis akan aman kayak gitu. Tapi bukan berarti ini wajib pakem harus dilakukan, enggak juga. Ya, kayak gitu. Jadi bisa saja Bapak dan Ibu lebih fokus sama disadvantage-nya. Itu boleh sih, nggak ada masalah. Jadi kenapa Bapak Ibu fokus sama disadvantages-nya? Ya karena Bapak dan Ibu punya solusi yang lain. Gitu. Tapi kalau Bapak dan Ibu misalnya setuju sama pemberantasan masalah climate change, berarti ya lebih fokus sama advantages-nya aja. Kayak gitu. Berarti kalimat kedua, body paragraf keduanya mungkin salah satu solusi tambahan apa? Jadi selain climate change, juga misalnya harus didukung sama apa misalnya dan seterusnya. Jadi agak ribet ya kalau kita ngomongin ini dalam writing karena sebetulnya ya dalam writing itu nggak ada betul dan salah kan. Jadi jangan terlalu pusing lah ya Bu ya sama formula ini. Ini bisa jadi amunisi saja, sebatas amunisi kita ketika menulis. Intinya itu aja. Yang penting tugas kita adalah menjawab pertanyaannya. Selama ada pertanyaan, selama kita menjawab pertanyaan tersebut, berarti kita tidak ada masalah dengan task achievement. Kalau bukan kalimat tanya, tapi kalimat suruhan seperti discuss both view and give your own opinion, itu berarti selama kita melakukan semua perintahnya, berarti tidak ada masalah dengan task achievement. Gitu aja, simpelnya. Ya. Ada pertanyaan dulu Bapak dan Ibu? Pak Adit, kita lanjut ya, Pak Reski. Tadi yang masalah misalkan ini kan pertanyaan tadi what is your view on this ya. Itu berarti kalau misalnya kita setuju ini disadvantage-nya nggak perlu ada ya? Iya, tadi persis. Ya? Oh, okay. Jadi hilangin aja, nggak ada masalah. Ya, jadi sama seperti agree or disagree. Kita kan sebetulnya boleh 100% setuju, 100% tidak setuju, boleh. Mau dua-duanya dimunculin? Boleh, tapi otomatis akan jauh lebih susah kan? Kemarin kan kita sudah bahas itu 2 hari yang lalu, hari Senin. Otomatis kita akan bermain dengan kata. Harus pakai kata yang lebih kuat, harus pakai kata yang lebih lemah, dan seterusnya. Jadi, ya kalau nilainya mau bagus, Pak Reski harus ngambil resiko gitu. Intinya itu aja sih sebetulnya kenapa kita akhirnya belajar yang begini, yang ribet. Ya, karena yang ribet ini akan membawa kita kepada nilai yang lebih besar, intinya itu. Kalau Bapak dan Ibu nggak mau ribet, nggak mau seribet ini misalnya, ya sudah nggak ada masalah. Berarti Bapak dan Ibu targetnya nggak usah tinggi-tinggi. Selama misalnya, saya mah butuhnya ratingnya 6 aja ya, wes nggak usah dilakukan intinya gitu. Ya, tapi kan target kita 7 ya. Mudah-mudahan targetnya belum turun lah. Jadi kita coba target kan setinggi mungkin saja. Jadi kalaupun meleset masih di 6 atau 6,5 gitu kan. Kalau targetnya cuma 6 meleset ya 5,5 kan gitu ya. Intinya ke sana. Gitu. Jadi nggak ada masalah, boleh kayak gitu. Jadi kalau misalnya Bapak nggak setuju banget ya fokuskan saja sama disadvantages-nya. Berarti Bapak dan Ibu akan menceritakan lebih banyak tentang global effort. Bakal ngomongin banyak banget tentang huge investment kayak gitu. Ya berarti perlu knowledge ya Pak ya, perlu knowledge yang gede banget. Kayak misalnya Amerika kan masih nggak percaya tuh sama global warming, khususnya di era Trump kemarin misalnya. Cina juga masih nggak mau ambil pusing sama kebijakan polusi mereka dan segala macam. Berarti kan otomatis kita kan ngomongin itu, kayak gitu di tulisan kita. Kita kan ngomongin huge investment dan segala macam. Berarti kan perusahaan-perusahaan harus menyaring gitu ya, harus punya fasilitas tertentu untuk menyaring zat pembuangnya, dan itu pasti akan mahal banget, belum tentu mereka mau. Terus limbah-limbah yang dibuang ke sungai itu kan seharusnya masuk ke dalam alat yang sophisticated yang menyaring supaya limbah yang keluar itu tidak berbahaya bagi makhluk-makhluk di sungai dan seterusnya. Tapi itu kan tidak terjadi dan segala macam. Berarti kita akan fokus ke sana gitu. Jadi bedanya itu aja sih. Ya. Kalau kita lihat tulisan ini sebenarnya nggak bagus juga. Ya kalau menurut saya banyak sekali kalimat yang sebetulnya nggak bagus, terutama contohnya ya. Ini contohnya tidak membantu sama sekali kalau menurut saya.
Lalu kemudian advantages-nya dia hanya menceritakan dengan satu kalimat saja, tapi ini mungkin dikarenakan dia lebih concern sama disadvantages-nya karena dia mau menambahkan ide baru. Tapi disadvantages-nya sendiri pun sebetulnya tidak begitu jelas ya, tidak dijelaskan dengan baik. Jadi bisa dibilang ini tulisannya juga nggak begitu bagus. Tapi yang bisa kita contek dari sini adalah struktur organisasi penulisannya sebetulnya. Ya, kalau saya pribadi divining sampai linkingnya tidak akan sampai 5 baris ya. Ini buang-buang waktu banget. Karena yang lebih penting menurut saya Bapak dan Ibu mengembangkan advantages sama disadvantages-nya. Itu jauh lebih penting. Kayak gitu. Bahkan di sini dia masih pakai kata can't. Oh my God. Ini kan nggak boleh. Harusnya dipisah. Cannot. Seperti itu. Jadi masih banyak yang bisa dibenahi. Tapi ya otomatis ini bisa kita contek lah. Organisasinya lumayan. Gitu. Oke. Lanjut dulu ya Bapak dan Ibu. Ini ada apa lagi? Oh, ini ada lanjutannya. Read paragraph 2 of the essay. Does it evaluate the same solution as paragraph 1? Or over and evaluate an alternative solution? Oke, kita baca. Alongside climate change, politics is an important issue to consider when looking at the famine. The decision of political parties and the impact of war heavily affects the likelihood of famine. In some parts of India, for example, it was a consistent problem until the independence were declared. After this is halted? How come? Ini nggak salah tulis. War means that scarce resources are spent on weapons or armies and not invested in farming. Such approaches prevent farmers from long-term planning and managing their land in a normal way. Consequently, preventing war would also prevent famine. In other words, having control over unstable political systems and influence over the processes of war would allow government to formulate more stable agricultural policies. However, managing these types of changes is demanding and it is unrealistic to suggest that this is achievable, at least for now. Oke, jadi sama ya, strateginya sebetulnya sama. Tapi dia bercerita lebih banyak tentang solusi dia yang lain, yaitu politics. Jadi di sini dia lebih fokus kepada politics, dan yang dimaksud kemudian dari kata politics yang luas banget, itu adalah mengerucut kepada kata war. Ya, jadi ya, saya sepakat perang itu cuman akan menghasilkan kelaparan. Kayak gitu. Jadi terus dia kemudian jelaskan kenapa perang itu kemudian bisa bikin rakyat sengsara, dan kemudian dia tambahkan kepada, balik lagi sama, jadi dia kasih advantages-nya, terus dia tutup lagi sama disadvantages-nya, dan seterusnya. Jadi solusinya mirip ya, urutannya mirip, jadi dia kasih solution dulu, advantages sama disadvantages. Begitu ya, jadi jawaban untuk exercise 13 ya berarti yang ini ya, berarti yang dilakukan adalah offer and evaluate an alternative solution. Sebenarnya gitu. Oke, nggak bagus karena banyak sekali yang dia salah tulis ya sebenarnya, karena ini bisa dibilang diambil dari tulisan orang. Tapi seenggaknya kita bisa belajar dari sini ya, bahwa banyak yang sebetulnya dia bisa kembangkan. Sama seperti yang tadi, dia terlalu banyak menghabiskannya di sini, sedangkan sebetulnya advantages-nya yang harus di-highlight. Karena kan dia bilang harusnya ini akan menjadi solusi yang lain, tidak hanya tentang climate change itu sendiri. Ya, tapi anehnya kenapa di conclusion dia bilang banyak banget ya? Di conclusion dia bilang politics, economics, sama teknologi, tapi yang di sini muncul cuma politics saja. Jadi I have no idea. Mungkin dia punya paragraph 3 yang kita tidak tahu ya, tapi nggak tahu deh. Kayak gitu. Jadi
Ya, balik lagi ini cuman sebagai apa ya, latihan saja Bapak dan Ibu. Salah satu amunisi kita supaya kita bisa menulis dengan baik. Jadi salah satunya seperti ini. Solution itu tidak hanya sebatas ditulis saja. Solusinya adalah ya kita harus mengevaluasi jawaban kita, itu yang bagusnya. Jadi ini yang disebut bermain apinya di sini. Jadi kita tidak hanya sebatas bilang atau gembar-gembor bahwa solusi kita yang terbaik, tapi kita juga menambahkan sisi negatif dari solusi kita supaya tulisannya ternampak lebih well-rounded kayak gitu. Jadi terkadang kita suka lupa itu ya. Ketika kita menceritakan tentang solution yang kita tawarkan, biasanya kita tidak cerita sama sekali tentang mungkin kendala atau sisi negatif dari solusi kita. Tapi alangkah lebih baik kalau Bapak dan Ibu bisa menambahkan itu supaya tulisannya akan menjadi lebih utuh ya, seperti itu. Jadi jangan lupa untuk tambahkan however gitu. Itu juga bisa sebetulnya menambahkan nilai khususnya untuk tipe-tipe soal seperti ini gitu. Ya, balik lagi kata kuncinya adalah evaluate ya. Yang namanya evaluate, kita nggak mungkin lihat dari sisi positifnya aja, pasti kita akan lihat dari sisi negatifnya gitu. Itu aja sih sebetulnya. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak Bapak dan Ibu tentang evaluating solution? Nggak ada, aman. Oke, kalau aman kita lanjutkan dulu ke sini ya, Bapak dan Ibu. Exercise 15, complete the next part of the essay. Oh iya benar, ada paragraf ketiganya ya, dia bikin 3 paragraf. Complete the next part of the essay with suitable reference words to avoid repetition. Oke. Reference words, mudah lah ya Bapak dan Ibu. Kalau reference words ya berarti yang dimaksudkan oleh exercise ini ya pronoun. Ya, pronoun itu ya berarti mungkin kita pakai it, pakai he kali, pakai this mungkin, atau pakai these, dan seterusnya. Jadi cuman itu aja sih sebenarnya. Nah, ya. Okay, finally, the use of technology could have an influence on when and how often famine happens. Titik-titik. Apa kira-kira? It is. Yeah, it is. It is an important factor because It can help. It can help to improve the long-term situation by offering some control to the people of the countries affected. For example, if titik-titik people. These people were able to access water pumps to irrigate. Mudah. Apa? Their farms. They may be able to avoid losing crops. Also, food technology and improved food distribution could allow people to manage long-term planning better. Titik-titik approach. This approach takes blah 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 issue. Their. Kayaknya cukup dengan the ya Pak ya. Takes the issue out of the hands of politician and does not depend upon climate change being solved. Gitu. Beres ya. Jadi exercise 15 ini mengingatkan sama kita untuk tidak melulu mengulang-ulang. Ya. Tapi kadang-kadang menggunakan pronoun itu juga bisa berabe ya, karena kita lupa misalnya di kalimat sebelumnya itu tidak ada si kata tersebut misalnya, tapi kita pakai pronoun. Nah, itu akan membingungkan.
Jadi sebelum kita pakai pronoun, pastikan di kalimat sebelumnya atau di klausa sebelumnya itu ada kata yang kita maksud. Tapi kalau kata yang kita maksud tidak ada, ya silahkan saja diulang. Jadi nggak 100% kita harus avoid ya. It's not just like totally we won't repeat anything. Enggak. We can repeat something, ya, especially the keywords. Jadi kalau misalnya kata kuncinya famine, tapi kemudian kita udah bahas yang lain nih, terus kita pengen balik lagi ngomongin famine, ya otomatis famine-nya harus ditulis kan. Tidak mungkin kita tulis it, karena itu bisa ambiguous. Bisa aja kata yang sebelumnya itu ada banyak sekali kata benda yang tunggal. Kayak gitu. Itu aja sih yang harus diingatkan. Apa ini? Write them out using reference word. Read the notes for the final part of the essay. Write them out using reference words to avoid repetition. Technology difficulties require economic investment. Some water pump. Gak penting lah. Oke, kita lanjutkan saja ke teknik. So leave time at the end of your essay to check it through and think about repetition. Ya. Mungkin kalau Bapak dan Ibu belum sampai ke tahap ini nggak jadi masalah, anggaplah ini akan Bapak dan Ibu lakukan nanti misalnya di 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi, ya, karena Bapak dan Ibu mungkin belum terbiasa menulis. Tapi kalau sudah terbiasa menulis, biasanya pasti akan ada waktu yang tersisa, ya. Jadi waktu yang tersisa itu digunakan untuk membaca ulang, pertama untuk melihat kesalahan gramatika pada level kata. Jadi kurang S, kurang ID, kurang ing misalnya, kurang D, dan seterusnya. Kurang koma, kurang titik, itu terjadi pada level kata, ya, yang khususnya dalam konteks grammar. Kemudian, untuk dalam konteks lexical resource, Bapak dan Ibu harus melihat kata-kata yang sama. Misalnya, dalam satu paragraf, bertaburan kata get, banyak sekali pakai kata have, banyak sekali pakai kata make, dan seterusnya. Jadi, itu yang kemudian jadi PR untuk dihapus. Ya, jadi, hapus. Misalnya, di atas pakai make, ya di bawah jangan make lah. Oh, ini konteksnya money, berarti jangan pakai make money, tapi earn money. Iya. Oh, yang ini knowledge, jadi jangan get knowledge, berarti acquire knowledge. Misalnya seperti itu. Itu yang dilakukan. Ketiga, yang harus dilakukan adalah di level kalimat. Jadi, oh, ini kalimat tunggal nih, kalimat berikutnya kalimat tunggal lagi. Nyambung nggak? Kalau nyambung, ada hubungannya, bisa digabungkan. Gitu. Entah dengan because, entah dengan and, entah dengan with, entah dengan which, dan seterusnya. Jadi, intinya sih, kita harus ada waktu sisa. You will be graded on the range of language you use. Ini salah satunya. Jadi, kalau kalimatnya begitu-begitu aja, simple-simple saja, nilainya nggak akan bagus. Untuk mendapatkan nilai 7, kita diharapkan menggunakan yang namanya complex structures. Untuk mendapatkan nilai 6, kita diharapkan menggunakan complex structures walaupun masih ada salah. Itu 6. Kayak gitu. Jadi kalau nulis masih pakai simple sentence saja, nilainya pasti di bawah 6 sebetulnya. Constant repetition suggests that your range is limited. So try to avoid it. Bagi saya pribadi ini butuh waktu ya, Bapak dan Ibu. Jadi selama Bapak dan Ibu memang masih di level tersebut, kalau Bapak dan Ibu merasa, ya gimana dong, Pak, saya kan cuman bisanya pakai have, pakai make lagi, pakai get lagi. Ya sudah, nggak ada masalah. Berarti memang level Bapak dan Ibu masih di sana. Nggak ada masalah, yang penting selesai dulu. 150 kata, 250 kata. Kayak gitu. Using reference words shows good control of language. Ya, reference di sini itu maksudnya pakai pronoun ya. Jadi pakai this, pakai it, pakai he, she, dan seterusnya. Pakai those, dan seterusnya. Itu akan menunjukkan cara Bapak dan Ibu menguasai suatu bahasa. Iya, betul. Karena Bapak dan Ibu harus tahu di kalimat sebelumnya itu ada atau enggak, mengacu kepada kata itu atau enggak, dan seterusnya. Gitu. Beres deh. Nah loh, masih ada setengah jam. Adit, Ya,
Mau nanya tadi balik lagi yang ke introduction. Boleh. Ya. Yang poin A itu kalau yang saya pahami kan dia paraphrasing ya dari soal. Some people believe that this is the result. Nah, tadi saya tertarik statement Pak Adit yang mengatakan bahwa lebih baik BC aja tadi kombinasinya, yang A tidak perlu banget. Kemudian D gimana tuh Pak Adit? Terus. Apakah kalau misalkan A kombinasinya A dan D itu lebih baik, bagus. lebih baik atau lebih jelek daripada yang BC terus D? Tanpa A. Kalau dibilang lebih baik, kayaknya yang lebih baik itu ya yang satu kalimat itu ya Pak ya. So either you choose for the mixture of B and C. Jadi satu kalimat, terus yang A-nya misalnya nggak dimasukin, nggak ada masalah sih. Karena kalau misalnya A nggak dimasukin, berarti kita nggak masukin climate change-nya ya. Nah iya maksud saya begitu. Tapi seingat saya sih saya nggak pernah bilang B dan C aja lah, nggak ya. Saya tadi bilang gitu. saya cuman bilang B dan C ini sebenarnya bisa digabungkan, itu aja. Okay. Tapi memang kalau memang mau Bapak ambil dua kalimat ya betul, yang A yang saya ambil. Jadi BC ini mah cuman basa-basi busukan sebetulnya. Jadi A saja, lalu langsung D. Tapi memang kalau bagi saya pribadi ya yang nggak boleh hilang di sini adalah D-nya kan. Tadi saya bilang karena D itu adalah thesis statement-nya. Intinya ke sana. Jadi kalau 4 kalimat ini udah panjang banget lah untuk introduction ya. Jadi saya nggak pernah. 2 kalimat ya cukup ya. 2 kalimat saja cukup. Karena biasanya introduction itu cuman punya alokasi 25 kata saja kalau saya pribadi. Introduction 25 kata, conclusion 25 kata. Body paragraph 1 100, body paragraph 2 100. Jadi kan otomatis kalau dijumlahkan 250 intinya itu. Jadi jangan buang-buang energi dan kata di introduction sama conclusion, intinya itu. Walaupun buku-buku yang lain mungkin lebih enggak strict ya terhadap itu, tapi kita sudah belajar dari buku yang lain bahwa memang enggak usahlah buang waktu di introduction dan conclusion. Karena saya adalah orang yang selalu melihat itu terjadi di lapangan. Jadi introduction-nya panjang, bagus, tapi begitu sampai body memble begitu ya, karena sudah habis waktu mungkin karena bikin introduction yang terlalu panjang gitu. Ya, intinya ke sana Pak. Thank you for the question. Mungkin saya tadi agak samar menjelaskannya ya. Jadi ya kalau mau memilih otomatis introduction itu ya terdiri dari 2, yaitu paraphrase, jadi si soalnya diparafrasekan, kemudian ditambah sama yang namanya thesis statement, seperti itu. Tapi tidak semuanya perlu thesis statement loh ya, Bapak dan Ibu, saya harus menekankan itu. Contohnya seperti progress test yang kemarin. Discuss both view and give your own opinion, itu tidak perlu yang namanya thesis. Jadi introduction-nya itu hanya sebatas paraphrase saja. Kalau mau menambahkan thesis, dia itu hanya akan berbunyi I will discuss both views, cuman gitu aja. Jadi tanpa ditambahkan itu pun sebenarnya nggak ada masalah kan, sebenarnya sih ke sana gitu. Jadi itu aja ya, gampangnya gitu. Jadi thesis statement itu biasanya kita akan buat kalau di soal kita menemukan tanda tanya, gitu aja gampangnya. Jadi kalau kita menemukan soal berbentuk kalimat tanya, maka jawaban dari pertanyaan itu harus sudah dibuat ke dalam thesis statement. Intinya itu. Kalau discuss both view and give opinion kan tidak ada tanda tanyanya, itu kan diakhiri dengan titik. Berarti tidak perlu buat thesis statement, gitu aja gampangnya. Ya. Soalnya kemarin di kelas saya itu banyak yang jadinya memaksakan bikin thesis statement yang bikin tulisannya jadi malah geser, malah jadi kayak dia bikin tulisan agree or disagree bukan discuss kayak gitu. Nah itu yang rada bahaya karena kita nggak mau berurusan sama yang namanya task achievement. Kalau task achievement kena nilainya biasanya di bawah 6 kayak gitu. Menurut pengalaman saya. Sir? Ya. Progres tes kita kemarin sudah dievaluasi ya, Sir?
Ya sudah. Maksud ya Bapak sama siapa? Saya nggak tahu. Saya bagian kelas B soalnya. Bapak jadi sama ada siapa? ini. Hmm? Kami sama siapa ya? Loh, misalin. Oh, misalin. Oke. Iya, Kayaknya belum dapat feedback. ini kelas E kan ya, Pak? Iya, Betul. benar. Iya. Benar, Pak. Kemarin itu kan one on one itu dengan Miss Alin. Berarti harusnya Miss Alin nanti yang akan memeriksa task 2 Bapak. Kalau Oke. kalau task 1 itu hari ini kelas E itu dengan Pak Adi. Berarti nanti yang meriksa task 1 itu adalah Pak Adi. Kayak gitu. Bapak dan Ibu sih akan menerima hasilnya katanya sebelum progress test di hari Jumat besok gitu. Jadi katanya nilainya akan diumumkan sebelum progress test yang lanjut kayak gitu. Jadi perbedaannya hanya sebatas kalau yang kebagian one on one berarti Bapak dan Ibu akan dapat feedback dari si instruktur